Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru, karyawan SMA Negeri 2 Banguntapan, yang sungguh sangat saya banggakan anak-anak saya, siswa-siswi SMA 2 Banguntapan. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan hari ini kita pantas menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali walaupun via daring atau dalam jaringan atau online, di mana pada kesempatan hari ini saya mengapresiasi khususnya kepada anak-anakku yang tergabung dalam Rohis Al-Azim SMA 2 Banguntapan untuk melaksanakan kegiatan Nuzulul Quran. Anak-anakku yang sungguh sangat saya banggakan, peringatan Nuzulul Quran pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana kalau tahun yang lalu kita laksanakan bisa dengan tatap muka, dengan luring, dan sekarang dengan situasi pandemi COVID yang melanda negeri kita, bahkan di dunia, tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka untuk memperingati Nuzulul Quran. Sehingga ini bisa kita laksanakan, ini berkat kerjasama dari anak-anakku Rohis Al-Azim SMA 2 Banguntapan. Peringatan Nuzulul Quran tentunya sebagai ajang untuk berorganisasi, belajar memanage suatu kegiatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa mengambil hikmah dari apa yang ada di peringatan pada hari ini, yaitu bahwasanya turunnya ayat yang pertama yaitu di Al-Quran, yang mana ini wajib kita teladani. Di sini Iqra yang artinya tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca alam ini. Anak-anak yang masih belajar, sebagai posisi sebagai pelajar, tentunya harus banyak menggali banyak ilmu pengetahuan yang ada di alam ini. Nah, inilah sedikit yang bisa anak-anak ambil dari hikmah, bahwasanya belajar tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, dan tanpa batas. Disitulah nanti ilmu akan Anda dapatkan. Anak-anakku yang sungguh sangat saya banggakan, saya yakin ini belajar inilah nanti yang akan bisa mengantar anak bisa lulus dan lolos. Lulus dari sekolah ini dan lolos ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Tentunya itu harapan Anda adalah harapan orang tua, harapan sekolah, harapan Bapak Ibu guru. Anda menginginkan diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Itu tidak lepas dari usaha keras, yaitu belajar. Anak-anakku, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat, semangat belajar, semangat usaha yang keras untuk menggapai mimpi-mimpi Anda. Tidak ada orang-orang sukses itu yang dilalui dengan seenaknya, tapi dengan proses, yaitu tadi belajar, belajar, dan belajar. Itu saja. Saya berdoa moga-moga anak-anakku semua, siswa SMA Negeri 2 Banguntapan, itu menjadi anak yang pinter dan benar. Pinter artinya pengetahuannya lebih cerdas, di sini benar artinya punya akhlak yang baik, punya akhlak yang baik, sehingga anak-anakku kelak itu akan bermanfaat kelak di kemudian hari anak di masyarakat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf anak-anakku. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fajal mutakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridon aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tatakun. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Mengantapan yang saya cintai, yang saya hargai, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Sekolah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Barang siapa di bulan Ramadan dengan senang, dengan gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah dan diharamkan nerakanya Allah. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai rujukan hidup, sebagai sumber dari sumber segala hukum, sebagai rujukan, sebagai way of life. Apa itu way of life? Yaitu pedoman hidup. Anak-anak remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kalian ingin sukses, ingin menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah, kalau Anda ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, akan diangkat derajatnya, akan selamat di dunia wal akhirah, maka jadilah remaja, muda-mudi, siswa yang menjadikan Al-Quran menjadikan pedoman hidup sebagai way of life dari semua aspek kehidupan. Bahkan Rasulullah ketika menjelang di akhir hayatnya di Haji Wada berpesan, aku tinggalkan dua perkara. Kalau Anda mau berpegang kepada dua hal tersebut, maka selamatlah fid dunya wal akhirah. Apa dua hal itu? Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Jadi intinya, remaja mau sukses di bidang pendidikan, mau masuk perguruan tinggi di universitas yang favorit yang Anda inginkan, di ITB, di UGM, bahkan di luar negeri, maka haruslah Anda berpegang teguh kepada Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah ilmu. Atau apa? Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki dan perempuan. Bahkan ada tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau juga mengatakan tuntutlah ilmu dari lahir hingga liang lahat. Anak-anak siswa SMA Negeri 2 Mengantapan yang saya muliakan, yang kita banggakan, dan insya Allah dicintai oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah. Kita sebagai seorang remaja, hendaklah kita rujukannya adalah Al-Quran. Ya, terutama tadi bahwa
Kewajiban menuntut ilmu itu adalah hal yang konkret yang tidak ditawar-tawar. Kalau Anda ingin nanti menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang sukses baik itu secara material maupun sukses dalam bidang rohani, keagamaan, maka satu-satunya tidak bisa ditata lagi. Al-Qur'an menjadi way of life, sebagai pedoman hidup, sebagai rujukan hidup, sebagai pandangan hidup. Contoh, misalnya Anda bertolong menolong. Dalam Al-Quran jelaskan, watawanu alal birri wa taqwa wala tawanu alal ismi wal ngudwan. Tolong menolonglah dalam hal yang baik, wala tawanu alal ismi wal ngudwan, dan jangan tolong menolong di dalam berbuat kemaksiatan. Jadi konsep tolong menolong gotong royong itu merupakan budaya orang Indonesia. Maka dengan tolong menolong itu juga Allah akan memudahkan. Bahkan ada anak-anak sekalian, seorang pezina di tengah hari, di terik panas, ada seekor anjing yang ternganga menjulurkan lidahnya, kehausan. Maka ada wanita pezina tadi memberikan minum kepada seekor anjing itu. Maka dalam riwayat itu surga dengan syarat taubatan nasuka. Jadi indah sekali anak sekalian, sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, untuk saling membantu kepada sesama. Itu ada salah satu hikmah daripada ibadah puasa. Peka terhadap temannya, peka terhadap saudaranya, terhadap tetangganya. Contoh misal, anak-anak sekalian, misalnya dalam kehidupan, anak-anak mungkin ketinggalan dompetnya, kebetulan dia temennya mau jajan ke warung dan sebagainya, dia tolong itu syukur, ditakdir, ya. Atau kalau enggak dipinjemi. Itu ada perintah dalam Al-Quran, yaitu tolong menolong dalam berbuat yang baik. Wala tawanu ala ismi wal ngudwan. Contoh, anak-anak sekalian, saya acungi jempol ya, anak-anak sekalian itu, terutama juga Rois. Rois itu ada sebagai yang harus dicontoh, pilar yang harus diunggulkan di sekolah SMA 2. Apa artinya? Apa? Dia harus memberikan suri tauladan, memberikan contoh kepada teman-temannya, yaitu dalam bidang keagamaan. Silakan, banyak orang yang alumni Rois itu sukses dimudahkan oleh Allah. Jadi ini ya, tolong menolong. Tolabul ilmi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya dah. Terus juga tuntut long life education, yaitu menuntut ilmu ada sepanjang masa. Jadi saya doakan Rois, OSIS, PMR, Tonti, semua siswa SMA 2 menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis. Insya Allah sukses menanti kita. Bukan hanya sukses fitunya, bukan hanya sukses fitunya, tapi sukses di akhirat kelak. Kita disediakan di kampung akhirat surganya Allah, yang mana surga itu dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat pertengahan itu sampai 105 sampai terakhir tentang surga dan neraka. Yang kemudian dalam hal yang wala tawadu ala ismi wal, dan jangan tolong menang. Misalnya apa? Anak-anak sekalian, mohon maaf. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Nah, ini indah sekali kalau anak-anak SMA Negeri 2 Manguntapan ini tidak melakukan pacaran ala syaiton. Apa pacaran syaiton itu? Ya pacaran yang melanggar norma-norma agama. Contohnya, mohon maaf ya, mungkin anak-anak udah biasa bonceng-boncengan gitu, bonceng motor, terus rangkulan, bahkan sampai hal yang cium-ciuman, dan itu hal yang tidak. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Mengapa? Saya tekankan, sebab jodohnya pezina itu adalah pezina. Maka silakan Anda jatuh cinta, silakan Anda tertarik pada lawan jenisnya, tapi dengan cara-cara yang islami, ta'aruf.
Nak sirisiran kepengin laki jatuh cinta pada perempuan, wajar. Perempuan, oh ganteng ini, tampan ini, alim ini, jatuh boleh, monggo. Yang penting wala takru, jangan dekati zina, apalagi melakukan. Mohon maaf, ya sekarang itu jarang pacaran-pacaran yang secara Islami. Ya itu harus ditunjukkan oleh Rois bahwa jatuh cinta boleh, senang pada lawan jenis boleh, tapi tidak melanggar-langgar norma agama. Wala taqrabu zina. Sehingga nanti akan menjadikan seandainya jadi suami istri menjadi orang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga yang tidak kalah penting, Al-Quran itu juga nanti akan menyinari, ya, akan menolong kita kelak di alam kubur, ya, akan memberikan penerangan, akan memberikan timbangan kebaikan. Jadi sekarang anak-anak SMA Negeri 2 harus bagaimana menumbuhkan sikap mental bahwa Al-Quran itu merupakan rujukan, menjadikan way of life, pedoman hidup dalam semua aspek kehidupan. Contoh, ketika dagang Anda, mungkin anak-anak sekarang, Rasulullah itu dagang. Ada lagi sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan. Terus Abdurrahman bin Auf. Anak-anak harus dicontoh. Rasulullah sejak muda sudah entrepreneur. Dia suka dari anak, sehingga apa? Dia menjadi orang yang sukses. Betapa senang nggak kira-kira kalau wanita cantik dipinang terus diberikan apa? Mahar. Rasulullah itu kalau tidak salah 100 onta ya. 100 onta berapa? Kalau sekarang itu taruh 1 onta berapa? Taruhlah 20 juta kali berapa itu? Jadi monggo. Jadi contoh-contoh Rasulullah, contoh-contoh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan juga yang entrepreneur dagang itu adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Indah, ini contoh hikmah dari mengkaji, mempelajari Al-Quran. Sehingga apa? Yang namanya nuzulul Quran itu diperingati, dikaji, ya, terus diamalkan dalam semua aspek perdagangan. Dagang juga apa? Dengan cara-cara yang Islami, ya, tidak timbangannya dibanduli, berat, padahal tidak sesuai. Sehingga apa? Rasulullah terkenal orang yang jujur dalam maka sukses. Ya, jadi anak-anak sekalian harus menjadikan contoh suri teladan itu adalah beliau Rasulullah junjungan kita. Kan? Aku tinggalkan 2 hal yang apabila engkau berpegang teguh pada 2 hal Al-Quran maka akan selamatlah fid dunya wal akhirah. Betapa indah, ya, betapa bahagianya, betapa menyenangkan kalau anak-anak itu menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter Al-Quran. Bahkan ditanya kepada Aisyah istrinya, apa akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah itu ada Al-Quran. Nah, bagaimana kita sebagai seorang siswa SMA Negeri 2 Mengontapan menjadikan booming, menjadikan Al-Quran itu sebuah rujukan, sebuah pedoman hidup sebagai way of life dari semua aspek kehidupan. Itulah, ya, kita ada contoh-contoh betapa dalam pejuang-pejuang tauhid itu ada Ashabul Kahfi. Itu luar biasa. Ada Bilal mempertahankan tauhidnya, dia dibawa ke padang pasir di tengah terik matahari yang panas, ditimpakan batu. Itulah kesimpulannya, satu, bahwa mari siswa SMA 2 Mengontapan, Bapak Ibu guru, karyawan, dan dewan sekolah, Al-Quran menjadikan pedoman hidup. Sehingga nanti dengan Al-Quran dan hadim dan hidup, maka kita akan sukses fit dunya wal akhirah. Mari untuk pengajian pada pagi siang hari ini kita
tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami, dapat dicerna, sehingga kita akan mengamalkan dan kita mendapatkan surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'dah. Ya Rabbana lakal hamdu hamma yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahilladzi la yanduru masmi syaun fil ardi wala fis samai wa wasamil amin. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Kuasa, atas izin Allah jualah sehingga acara peringatan nuzul Al-Quran di SMA Negeri 2 Mengontapan, atas izin-Mu ya Allah, atas nikmat-Mu ya Allah, atas barokah-Mu ya Allah, sehingga dapat terlaksana ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami dapat mengkaji, lebih utama untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran, mengkaji, mempelajari lagi. Yang tidak kalah penting adalah mengamalkan dalam semua aspek kehidupan. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sukseskan anak kami, rohis, pengurus OSIS, pengurus pramuka, tonti, dan siswa-siswa yang lain, sehingga di bulan Ramadan ini dapat mentadaburi Al-Quran, dapat juga mengkaji Al-Quran, dan punya komitmen yang kuat. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran menjadikan way of life sebagai pertemuan hidup, sehingga anak-anak kami menjadi orang-orang yang sukses fit dunya wal akhirah. Ya Rabb, Engkau adalah yang menerima amal pahala di bulan Ramadan. Terimalah pahala puasa anak-anak kami, terimalah pahala sholat anak-anak kami dan keluarga besar SMA Negeri 2 Mengontapan. Ya Allah, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, berikan ketentraman, ketenangan, kesuksesan hidup ya Rabb, karena Engkau zat yang menakdirkan dalam hal-hal yang baik. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang berbudi pekerti luhur, anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah generasi anak-anak kami, anak SMA 2 ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang nanti akan menjadikan pemimpin bangsa di masa depan, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang adil, makmur, aman, sentosa. Demikian yang bisa disampaikan. Ya Rabb, Engkau ada yang maghfirah ampunlah dosa kami. Terimalah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa pada tahun ini menjadi puasa yang istimewa, yaitu puasa yang menjadikan masuk surganya Allah melalui pintu Rayyan, dihindarkan dari neraka, menjadikan orang yang takwa, sehingga ketika pulang ke kampung akhirat menjadi ahli surga. Ahli surga ada tempat yang menyenangkan, ahli surga adalah orang yang bahagia, gembira kalau kita sudah kembali ke kampung akhirat. Nyun papunten, terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang la'alakum tatakun.